dipersembahkan oleh tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi. Pemirsa, lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik kecelakaan maut kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL hingga mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 88 orang terluka. Kita akan membahasnya bersama dengan VP Corporate Communication KAI Anne Purba serta Ketua Forum Perkeretaapian MTI Dedi Herlambang. Selamat petang Bu Anne dan juga Pak Dedi. Ya, selamat petang. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bu Anne terlebih dahulu. Bu Anne, ini kan ada dua peristiwa yang terjadi terpisah atau berbeda begitu ya. Namun diduga ini saling berkaitan. Kita bahas dari peristiwa yang pertama, di mana berhentinya sebuah taksi listrik di tengah perlintasan rel yang kemudian tertemper KRL tujuan Cikarang di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Nah, di peristiwa ini Bu, langkah manajemen kedaruratan apa yang dilakukan oleh KAI? Iya. Mengenai masalah tersebut saya tidak akan bicara pada hari ini karena 2 hari ini kami fokus untuk evakuasi terlebih dahulu ya. Baik itu pelanggan kami, ini sudah kami evakuasi semua dan sampai malam ini saya masih ada di lokasi untuk memastikan jalur kereta ini juga bisa selesai malam ini sehingga kereta KRL bisa beroperasi besok. Terkait dengan kronologis, terkait dengan bagaimana kejadian tersebut, saat ini sudah ada KNKT, ada DJKA, regulator kami, untuk melakukan pengecekan supaya nanti ada laporan yang komprehensif dan juga dari sisi operasionalnya KAI pasti melakukan evaluasi. Tetapi kami fokus dalam 2 hari ini yang utama adalah evakuasi. Evakuasi pelanggan kami, setelah itu evakuasi sarana dan prasarana kami. Baik, evakuasi masih tengah dilakukan, tapi yang ingin saya tanyakan, kalau kondisi demikian SOP-nya tuh bagaimana harusnya Bu? SOP yang mana? SOP ketika ada KRL yang tertemper dengan taksi listrik. Ini sebuah peristiwa awal yang terjadi. SOP-nya Ya, harusnya bagaimana? kita tidak usah berbicara SOP dulu, tetapi secara undang-undang perkeretaapian, rel kereta itu harus steril dari apapun. Jadi dari situ kita turunkan pasti dengan SOP-nya kami juga harus mematuhi undang-undang tersebut bahwa kereta itu harus steril relnya gitu. Jadi dari situ saja. Nanti untuk SOP teknisnya saya rasa di dalam menjalankan perkeretaapian ini satu perjalanan saja ya itu sudah melibatkan banyak pihak. SDM, teknologi, sarana, dan prasarananya. Ini kalau diceritakan semuanya saya rasa nggak cukup ya. Tetapi di dalam menjalankan operasional perkeretaapian ini ada hal yang harus kita patuhi yaitu Undang-Undang Perkeretaapian. Dan tentu ini akan di-backdown dengan SOP. Tetapi di dalam menjalankan perkeretaapian ini juga gitu ya, mulai dari awal sampai akhir ini langkah-langkahnya juga kita lakukan kesehatan dari awak sarananya, kesehatan dari sarananya gitu ya, prasarananya juga dan SOP di lapangan bagaimana berhenti, bagaimana mereka sedang jalan gitu dan yang pasti kereta api tidak bisa ngerem mendadak sehingga kenapa undang-undang juga menentukan aturan bahwa rel itu harus steril karena kereta api membawa jumlah penumpang yang sangat besar dan dia tidak bisa melakukan merem mendadak karena itu akan mencelakakan lebih banyak orang. Ini mungkin secara global yang akan saya sampaikan yang juga diatur oleh Undang-Undang Perkeretaapian. Iya.
Bu Ane, dengan adanya jeda waktu sekitar 30 hingga 50 menit, ini kan menurut kesaksian penumpang begitu ya. Apakah saat itu ada himbauan untuk mengevakuasi para penumpang yang ada di KRL yang tertemper dengan taksi ini tadi? Saya belum mau berbicara terkait dengan kronologis kemarin ya, karena ini nanti terjadi spekulasi karena sudah ada KNKT yang melakukan pengecekan itu semua. Saya kembali sampaikan bahwa sebagai operator perkereta apian yang saat ini kita lakukan adalah bagaimana pelanggan kami terlayani dengan baik yang memang ada korban luka dan meninggal, dan bagaimana layanan kereta api besok bisa berjalan, khususnya KRL yang sampai pada saat ini masih sampai stasiun Bekasi. Saya ke Pak Dedi kemudian. Pak Dedi, dengan adanya dua peristiwa ini Pak, kita masih bahas yang pertama begitu ya. Dengan tertempernya taksi dan juga KRL itu, secara SOP ataupun langkah manajemen kedaruratan yang Bapak ketahui itu harusnya bagaimana Pak? SOP ketemper kereta maksudnya? Betul. Masalah CPL atau pelintasan sebidang itu sebenarnya masalah yang masih ranahnya, masih ranah hukumnya masih abu-abu ya. Karena di sana itu ada 3 kepentingan di sana, yakni dari Undang-Undang Perkereta sendiri 23/2007, lalu juga Undang-Undang Jalan yang dari sini oleh Bina Marga, dan juga Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu juga di Kemenhub, undang-undangnya sendiri di 2009. Mereka mempunyai undang-undang yang semuanya memang melindungi dari pelintasan sebidang. Jadi melindungi dari kereta api. Jadi siapapun yang melintas di sana memang harus mendahulukan kereta api. Tetapi ketika terjadi kecelakaan di sana, itu kita juga tidak tahu siapa yang paling bertanggung jawab. Itu kita tidak tahu. Tapi saya yakin semua direktorat atau semua pihak pasti akan bertanggung jawab, ya. Baik itu di Perhubungan Darat, di Perkeretapian, dan juga di Bina Marga. Pasti tanggung jawab. Tapi kalau kita tanya ke Bina Marga, ini kenapa bisa jalannya bisa seperti ini misalnya, di perlintasan bisa seperti ini. Selalu dikembalikan pada kereta api, ke PT KAI misalnya. PT KAI kan hanya operator ya. Misalnya PT KAI nanti akan menunjuk kepada Kementerian Perhubungan di Direktorat Jenderal Perkeretapian. Jadi masalah ini juga mutar-memutar. Karena kalau kita tanya Bina Marga, lalu ditanya ada ruang jalan di sana 6 meter sama 6 meter, itu adalah ruang milik jalan perkeretapian. Sehingga kita di sana menuntut, kalau tadi pertanyaan SOP-nya siapa dulu? Kalau misalnya itu yang kecelakaan kereta api, pasti akan ada SOP kereta api. Tapi ternyata kalau semisal nanti yang banyak korban itu adalah di pengendara kendaraan bermotor, tentunya itu bukan SOP kereta api, tetapi juga SOP jalan itu sendiri. Kalau SOP kereta pasti juga ada SOP sendiri. Kalau semisal, makanya di sini kan ada dua isu ya. Pertama, tertempernya kereta KRL itu dengan taksi listrik itu masalah khusus sendiri, karena mereka berhubungan juga dengan pengendara lain di jalan, tentunya juga bersentuhan dengan undang-undang yang lain. Isu kedua adalah tertabraknya kereta KRL oleh Argo Bromo Anggrek. Jelas kecelakaan kereta api dengan satu undang-undang. Dan ini bisa diselesaikan dengan satu undang-undang. Tetapi kalau dengan pelintasan sebidang, ini kita sangat sulit. Kalaupun tadi ditanya SOP-nya. Ya, tapi langkah yang tepat adalah pelintasan sebidang di situ itu adalah perlintasan ilegal. Jalan Palmerah itu di jalan Ampera itu adalah ilegal. Kalau kita kembali ke Undang-Undang 23/2007, di situ sudah jelas ada perintah undang-undang di sana menyatakan bahwa bila pelintasan sebidang itu atau JPL itu adalah liar atau tidak izin, wajib ditutup. Nah, tentunya yang menutup ini adalah pemerintah, tapi bukan pemerintah pusat, merupakan pemerintah daerah masing-masing. Nah, kalau kita merujuk kepada Peraturan Menteri nomor 9 PM 94
tahun 2018, jelas di sana sudah jelas siapa yang mengelola tanggung jawab pelintas bidang di sana. Kalau pelintas bidang itu ada di status jalan nasional, jelas itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau semisal itu pelintas bidang berada di jalan provinsi, berarti itu adalah tanggung jawab gubernur. Kalau pelintas bidang itu ada di status jalan kota dan jalan kabupaten, tentunya bupati dan wali kotanya yang harus bertanggung jawab. Nah, masalah di ini saja mereka juga masih tarik ulur. Siapa yang paling bertanggung jawab? Jadi masalah ini memang abu-abu. Jadi tidak bisa diselesaikan sehari atau 2 hari, atau ini sudah berpuluh-puluh tahun masalah ini juga tidak selesai. Sejak tahun 2005 dengan adanya berdirinya Ditjen Perkeretaapian sejak tahun 2005, masalah pelintas bidang ini masih belum pernah selesai. Kita perlu payung hukum yang besar, minimal perpres yang bisa mengatur kementerian itu, baik Kementerian Teknis Perhubungan, Kementerian Teknis PU, dan juga Kementerian Teknis yang lain. Jadi inilah makanya perlunya ya. Ya, ini karena Bu Ana masih ada agenda lainnya. Saya ke Bu Ana lagi untuk pertanyaan terakhir. Bu Ana, Presiden memerintahkan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini terjadi. Kemudian apa koordinasi yang dilakukan oleh KAI dan juga KNKT untuk melakukan investigasi ini secara transparan? Ya, jadi kita berbicara sebelum kejadian. Kalau sebelum kejadian, KAI juga sedang bekerja sama untuk melakukan healthy check assessment semua prasarana-sarana KAI ya. Minggu lalu saya juga rilis berita tersebut dengan salah satu mitra kita yang dari Jerman ya, untuk melakukan assessment terkait dengan hal ini juga. Dan kami juga sangat konsen dengan yang namanya keselamatan perkeretaapian khususnya di perlintasan. Nah, dengan adanya kejadian ini, KNKT juga sedang melakukan pengecekan, dan pada saat ini juga kami didampingi oleh Dirjen Perkeretaapian, di mana sebenarnya seperti tadi yang Pak Dedi sampaikan, perlintasan ini ada perlintasan yang dikelola swadaya oleh masyarakat, ada yang dikelola oleh Kementerian PU, ada yang dikelola oleh Dishub, ada yang dikelola oleh DJKA. Jadi tadi arahan Presiden sangat jelas bahwa mereka menyiapkan melalui pemerintah ya, menyiapkan dana bagaimana kita bisa menyelamatkan 1.800 perlintasan yang harus ada penjaganya. Karena memang konsen kita untuk tahap panjangnya ya. Ini kan perjalanan kereta ini saat ini sudah lebih dari 1.000 per hari. Dan tentu ini akan meningkat dari tahun ke tahun, bahkan 5 tahun ke depan kita bisa menyiapkan, ditarget bisa melayani 2 juta pelanggan per hari. Nah, ini kan harus benar-benar ada realisasi dari aktivasi penyelamatan perkeretaapian khususnya di perlintasan. Jadi dengan adanya arahan tersebut, tadi kami juga bersama dengan Pak Menhub di stasiun Bekasi Timur dan juga manajemen PT Kereta Api langsung membahas bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan bagaimana 1.800 perlintasan ini bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Mengingat memang pada saat ini ada beberapa yang belum bisa ada flyover dan juga underpass, tetapi untuk flyover dan underpass di jalan-jalan besar ini harus diadakan supaya kita bisa meningkatkan perjalanan kereta api dengan keselamatan menjadi faktor utama yang harus kita jalani. Jadi setelah instruksi tersebut pasti kami berkoordinasi terus dengan DJKA, dan kita melihat juga masukan dari KNKT atas kejadian yang terjadi kemarin. Baik, terima kasih Bu Ana Purba, VP Corporate Communication KAI yang sudah bergabung bersama kami. Kita masih lanjutkan diskusi dengan Pak Dedi. Pak Dedi, ketika kereta api Argo jarak jauh itu mendekat ke stasiun Bekasi, jelas bahwa klakson kereta itu dibunyikan oleh masinis. Menurut Anda apa yang janggal dari rentetan peristiwa ini? Betul, jadi masih debat kusir di ruang publik ya. Maksudnya siapa yang salah, jadi siapa yang benar. Jadi ada masinis sendiri, sistem mengatakan bahwa perubahan sinyalnya itu sangat mendadak sehingga dia tidak bisa mengerem. Mengeremnya juga tidak bisa maksimal.
Tapi kalau kita lihat dari secara fungsi sinyal perjalanan otomatis, karena dari Jatinegara sampai ke Cikarang itu kan semua kan sinyalnya open block. Open block itu semua otomatis, tidak bisa diganggu gugat oleh tangan manusia atau manpower pun juga tidak bisa kecuali kalau mau reset ya, di reset atau kalau error. Nah, biasanya kalau seperti itu, kalau memang sudah ada kereta di depan berhenti, biasanya sinyal sebelumnya itu berwarna kuning, lalu merah. Tapi juga kenapa tiba-tiba kemarin juga lihat tayangan dari asisten masinis dari hijau kok bisa merah. Jadi kita juga tidak tahu kok bisa begitu. Untuk sistem Karena kalau persinyalan dari ini apakah, pengalaman sebelumnya ya Pak Didi, banyak kejadian kereta api melintasi bidang juga di antara Bekasi misalnya, Bekasi sampai Jakarta itu kan sering juga di sana juga banyak pelintasan liar dan juga banyak pelintasan ilegal juga, tapi juga tidak sampai merusak persinyalan. Jadi kondisi ya. ini juga makanya ini kan kita analisis ini kan masih banyak yang liar gitu ya. Tapi nanti mungkin tadi Ketua KNKT sudah menyatakan bahwa 3 bulan akan ada output mengenai hasil investigasi. Nah, setelah Oke. itu baru kita nanti bisa menganalisis bahwa mungkin sarana atau prasarana atau SDM atau sistem atau operasi atau mungkin manajemen di dalam KAI sendiri yang perlu dievaluasi misalnya, itu juga mungkin nanti akan terjawab. Tapi kalau secara teknis, kalau kita menggambarkan mungkin ada dugaan sementara misalnya ya paling simpel ya memang mungkin masinis lalai atau tidak membaca sinyal warna merah karena sinyal itu kan otomatis Kalau ya. lalai kenapa Karena juga klakson itu sempat dibunyikan Pak Didi? kalau klakson dibunyikan mungkin di depan juga melihat ada kereta. Mungkin sinyal itu sinyal semboyan 35 darurat ya. Makanya berarti memang melihat di depan ada kereta. Tapi karena kereta Argo Bromo Anggrek itu adalah kereta kecepatan tinggi, paling tidak biasanya mereka kalau melintas di sana itu bisa kecepatan 100, 190 atau 100. Tapi ketika ternyata memang dia tahu di depan tuh ada kereta di depan atau istilahnya juga ada rintangan misalnya, mereka memang secara otomatis masih akan menyalakan itu semboyan 35. Tetapi karena sistem pengereman kereta juga tidak bisa seperti kendaraan di jalan ya, mungkin bisa ratusan, mungkin 100 200 bisa berhenti. Tapi kalau untuk kecepatan 100 katakanlah itu juga membutuhkan paling tidak 1 kilo lebih untuk berhenti normal. Nah, kalau semisal diberhentikan mendadak, bisa juga malah nanti akan terguling semua. Jadi inilah suatu resiko di manajemen keselamatan di perkereta apian. Itu Mbak kira-kira. Baik, kita masih harus menunggu hasil investigasinya nanti yang akan disampaikan oleh KNKT. Apakah ini karena human error atau sistem persinyalan yang error ataukah ada evaluasi lain yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini terjadi. Terima kasih Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Dedi Herlambang sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.